Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Donaldi dengan NIM 240411100053. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas praktikum jaringan komputer modul 4, yaitu mengenai menampilkan tabel MAC address switch. Nanti saya akan mengikuti instruksi yang ada pada modul ini. Untuk topologi yang dibuat nanti akan seperti ini, dan tabel pengalamatannya seperti ini. Tujuannya, yang pertama, kita akan membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Kemudian yang kedua, memeriksa tabel MAC address dari switch. Untuk skenario-nya seperti ini. Kebutuhan perangkat, 2 buah switch versi 2960, kemudian 2 buah PC, kabel konsol, kemudian kabel Ethernet. Masuk ke latihan 1, kita membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Langkah yang pertama, kabelkan jaringan sesuai dengan topologi. Kita lihat topologinya yang seperti ini. Buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Sini menggunakan 2 buah switch versi 2960, kemudian 2 buah TC. Kita kabelkan, pilih connection, lalu pilih kabel copper straight through. Sini perhatikan untuk portnya, mengikuti arahan yang ada di modul ini. Ini dari Ethernet 0 masuk ke port F06, kemudian dari F01 ke F01. Setelah itu masuk ke port F018 ini. Oke, sudah. Kemudian pasangkan untuk kabel konsolnya. Jadi masuk ke sini, kemudian masuk ke port konsol. Lagi lakukan yang sama untuk switch dan PC selanjutnya. Pilih port konsol, lalu di PC kita masukkan ke port RS232. Sudah. Instruksi yang selanjutnya, konfigurasikan host PC host. Oke, kita konfigurasikan menggunakan tabel pengalamatan yang ada di sini, mulai dari PC yang ini. Pilih desktop, IP konfigurasi. Untuk IP address-nya ini bisa di copy saja ya. Lalu untuk subnet mask ini otomatis masuk. Sudah, lanjut ke PC berikutnya. Pilih IP konfigurasi, kita copy untuk IP address-nya. Sudah. Pada langkah selanjutnya, inisialisasi dan muat ulang switch jika diperlukan. Kita beri nama untuk perangkat-perangkat yang ada di sini. Pertama dari PC 0 ganti jadi PC A, lalu switch 0 ganti jadi switch 1. Ini ganti jadi switch 2. Kemudian PC 1 ganti jadi PC B. Ya. Langkah yang keempat, konfigurasikan settingan dasar untuk setiap switch. Nah, di sini nanti kita akan melakukan konfigurasi untuk setiap switch yang ada di sini. Yang pertama, nanti kita akan mengkonfigurasikan nama perangkat seperti yang ditunjuk dalam topologi di atas yang tadi, kemudian melakukan konfigurasi IP address sebagai tercantum dalam tabel. Lalu kita akan memberikan password untuk konsol dan FTE-nya dengan nama Cisco, dan nanti akan ada password untuk privilege EXEC dengan password yaitu namanya class. Di sini saya menggunakan PCA terlebih dahulu untuk mengakses ke switch 1. Pilih terminal, klik OK. Nah, di sini kita ketikkan enable, lalu conft,
Di sini kita beri nama host name 1 sesuai dengan yang ada di topologi. Lalu kita melakukan konfigurasi untuk IP address-nya. Nah, di sini kita matikan DNS-nya dulu dengan ketik no IP domain lookup. Sudah. Kemudian masuk ke interface VLAN 1. Kita masukkan untuk IP address dari switch satunya. Kita lihat di modul. Ketik IP address 92.168.1.11 di sini ya. Kemudian ketik juga untuk subnet masknya 255 255.0. Setelah itu no shutdown. Kemudian N. Setelah kita selesai melakukan step ini, lalu kita men-setting untuk passwordnya. Ketik conft mulai dari untuk line konsol nolnya. Nah, di sini kita masukkan passwordnya, password Cisco. Kemudian login, exit. Lalu untuk line FTY-nya masuk ini, line FTY 04. Masukkan password yang namanya Cisco. Sudah, kemudian kita login, lalu exit. Nah, di sini sudah. Lalu kita lakukan untuk password enable-nya. Sudah, lalu exit. Kemudian exit 2 kali. Sudah. Di sini sudah untuk switch satunya. Lalu lakukan juga untuk switch 2-nya. Di sini saya melakukan di PC B. Lakukan langkah yang sama seperti di PC A. Pergi ke terminal, oke. Nah, yang pertama masuk enable, ketik conft, lalu beri nama untuk switch 2-nya yaitu hostname S2. Ini. Kemudian kita melakukan konfigurasi untuk IP address-nya, juga mematikan DNS-nya terlebih dahulu. Ketik no IP domain lookup. Sudah. Setelah itu kita masuk ke interface VLAN 1. Nah, kemudian di sini kita masukkan untuk IP address dari switch 2-nya. Yaitu ini. 192.168.1.12. Kemudian juga untuk subnet mask. Sudah. Setelah itu no shutdown. Kemudian N. Tekan enter lagi. Lalu di sini kita lakukan pensettingan juga untuk passwordnya. Conft. Di sini untuk line console launch dulu. Nah, kita masukkan passwordnya itu bernama Cisco. Kemudian login dan exit.
Setelah itu lakukan untuk memasukkan password untuk FTY-nya di line FTY 04. Passwordnya kita juga masukkan yang sama, yaitu password Cisco. Kita login, kemudian exit. Nah, lanjut kita masukkan untuk password enable-nya, ketikkan enable script class. Nah, sudah, kemudian kita exit, ketik lagi dan kita exit lagi. Sudah. Untuk latihan pertama di sini kita sudah selesai. Masuk ke latihan yang kedua, yang mana kita akan memeriksa tabel dari MAC address. Oke. Nah, di sini langkah yang pertama kita rekam MAC address perangkat jaringan. Buka suatu command prompt pada PC A dan PC B dan ketikkan IP config /all. Pertanyaannya, tuliskan alamat fisik dari adapter Ethernet. Oke. Kita keluar dari sini dulu. Lakukan di PC A terlebih dahulu. Masuk ke bagian command prompt. Di sini sesuai perintah kita ketikkan yang namanya IP config /all. /all. Enter. Nah, di sini dari pertanyaannya yaitu tuliskan alamat fisik dari adapter Ethernet. Nah, untuk MAC address dari PCA itu sendiri itu ada di sini. Ini adalah untuk MAC address dari PCA, yaitu 0001.424A30B5. Kemudian untuk selanjutnya kita lakukan terhadap PCB untuk mengetahui dari MAC address yang ada di PCB. Masuk ke command prompt juga, lakukan hal yang sama. Kita ketikkan IP config /IP config /all. Nah, untuk tempatnya itu sama, yaitu di sini, dan ini adalah MAC address dari PCB, yaitu 0090.0JD7.11B7. Sudah. Maaf, tadi ada kendala karena laporannya tidak terlalu rapi. Kemudian kita bisa lanjut saja untuk instruksi yang ada di modul ini. Nah, yang kedua, kita masuk ke konsol dari switch S1 dan S2 dan ketikkan perintah show interface F01 pada masing-masing switch. Oke, pertanyaannya di sini nanti kita jawab. Mulai kita dari PCA terlebih dahulu masuk ke terminal. Oke, di sini kita masukkan password Cisco. Kemudian enable plus. Nah, sesuai instruksi kita lihat di sini, yaitu kita ketikkan show interface F01 pada masing-masing switch. Oke, kita ketikkan show interface F01, enter. Nah, ada pertanyaan di sini. Pada baris kedua dari output perintah, apa hardware address-nya atau burn-in address BIA? Nah, kita lihat di sini, yaitu ada di sini. Yaitu adalah BIA 007 EC31 A601. Kita copy, kemudian pastekan di sini.
Ini untuk satunya. Nah, setelah itu kita coba untuk mengakses switch 2 dari PCB. Masuk ke terminal, kita klik OK. Masukkan password Cisco. Maaf tadi huruf besar. Nah, kemudian enable, kita masukkan password kelasnya. Nah, setelah itu ketikkan show interface F0 F01. Nah, MAC address S2 dari Ethernet 01 yaitu ini. Dia 006047169601. Kopikan. Sudah. Di langkah yang kedua, kita akan menampilkan tabel MAC address switch. Masuklah ke konsol dari switch 2 dan tampilkan tabel MAC address-nya sebelum dan sesudah menjalankan uji komunikasi jaringan dengan ping. Yang pertama, membangun suatu koneksi konsol S2 dan masukkan ke modus privilege access. Setelah itu, dalam modus privilege access, kita akan mengetik show MAC address table dan tekan enter. Kita coba. Nah, di sini kita masuk ke PCB. Lalu pergi ke terminal, ketik sesuai yang ada di perintah, yaitu show MAC address table. Ada pertanyaan di sini, adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Kita tuliskan. Ya, ada di sini, yaitu bagian ini. Copy. Yaitu kemudian di pertanyaan kedua, MAC address apa yang direkam dalam tabel itu, ke port switch mana dipetakan dan ke perangkat mana. MAC address apa yang direkam ke perangkat itu, yaitu dari MAC address switch 1. Nah, ke port switch mana dipetakan dan ke perangkat mana, yaitu ke port FA01. Sudah. Kemudian pertanyaan yang terakhir di langkah kedua, jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table? Nah, itu jawabannya bisa melakukannya kita dengan melihat port yang terdaftar seperti tadi di port FA01, kemudian melakukan inspeksi fisik atau menggunakan perintah jaringan lain seperti show GDB MACbus. Lalu, dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Tidak bekerja dalam semua skenario, karena skenario switch to switch, jika port FA01 terhubung ke port lain seperti switch 2, semua MAC address perangkat di switch 2 akan terlihat di FA01 switch 1. Jadi kita hanya tahu bahwa MAC address itu ada di balik FA01 tetapi tidak dapat mengidentifikasi perangkat. Akhirnya secara spesifik dari tabel ini saja. Lalu yang lain itu nanti akan timeout, dan jika perangkat diam akan dihapus dari tabel karena tidak dapat diidentifikasi. Kita akan jawab di sini. Nah, di sini sudah selesai. Di langkah yang ketiga, kita akan membersihkan tabel MAC address di S2 dan tampilkan tabel MAC address lagi. Nah, yang pertama, kita ketikkan perintah clear MAC address table dynamic dan tekan enter seperti ini. Dan dengan cepat, kita ketikkan perintah show MAC address table lagi. Nah, setelah seperti ini, pada pertanyaan yang ada di sini, apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Adakah MAC address lain yang tercantum di sana?
Yaitu jawabannya tidak ada atau kosong di sini karena sudah dihapus sebelumnya. Lalu tunggu 10 detik, ketik perintah show MAC address table dan tekan enter. Adakah alamat baru dalam tabel MAC address? Nah, jawabannya yaitu ya sudah terlihat di sini. Ada terlihat. Sudah. Oke. Setelah selesai, kita langsung masuk pada langkah yang keempat. Yaitu di sini dari PCB kita pingkan perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Dari PCB bukalah command prompt dan kita ketikkan ARP A. Dari PCB kita buka command prompt. Sini ketikkan ARP A. Pertanyaannya, tidak termasuk alamat multicast dan broadcast, berapa banyak pasangan alamat IP ke MAC perangkat yang telah dipelajari oleh ARP. Di sini untuk hasilnya itu no ARP and trace phone, yaitu jawabannya berarti tidak ada. Dari command prompt PCB kita melakukan ping ke PCA S1 dan S2. Oke, kita lakukan ping terhadap PCA terlebih dahulu. Ping 192 168 1.1. Di sini berhasil. Kemudian kita lakukan ping untuk switch satunya. Lalu lakukan juga ping untuk switch 2-nya. Nah, kita sudah berhasil untuk mengeping ketiga perangkat tersebut. Apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Jika tidak, periksa pengkabelan dan konfigurasi IP Anda. Nah, di sini karena sudah sukses, jadi ya semua perangkat itu memberikan balasan sukses. Lanjut yang ketiga, dari koneksi konsol ke S2, kita masukkan perintah show MAC address table. Nah, langkah kedua, kita masuk ke, tetap di PCB, masuk ke terminal. Nah, di sini kita ketikkan yang namanya show MAC address table. Nah, oke. Ada pertanyaan di sini, apakah switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Yaitu jawabannya iya, switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya, yaitu dari perangkat switch 1, switch 2, dan PCA. Kita jawab. Lanjut di pertanyaan keempat, dari PCB kita bukalah command prompt dan ketik lagi perintah ARPA. Dari PCB kita masuk ke command prompt. Di sini kita ketikkan ARP A. Apakah change ARP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan ping? Nah, di sini iya sudah ada. Nah, jadi kita sebelumnya kan mengirimkan ping terhadap PC A, switch 2 dan switch 1. Jadi untuk tesnya itu masuk ke sini. Jadi untuk jawabannya yaitu ya ada. Pada jaringan Ethernet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun cache ARP. Cache dan tabel MAC address dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan. Maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan yang lebih besar?
Untuk jaringan yang lebih besar, itu tantangannya yang muncul adalah meningkatnya beban terhadap kinerja dari switch dan PC dalam membangun serta mengelola tabel MAC dan ARP change. Hal ini dapat menyebabkan lalu lintas broadcast yang tinggi, potensi keterlambatan pengiriman data, risiko keamanan seperti ARP, spoofing, dan kompleksitas manajemen jaringan yang lebih besar. Saya akan matikan untuk jawabannya. Baik, sudah. Sekian itu saja untuk video penjelasan dari tugas praktikum modul 4 mengenai menampilkan tabel MAC address switch. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.